Di manajerial ini, yang krusial dan jarang dimiliki oleh setiap owner maupun manajemen timnya adalah skill atau kompetensi tentang bagaimana strategic orientation. Nama siapa, Mas? Muhammad Hamdan Ramadhani. Mas Hamdan bekerja di mana sekarang? Bumi Cafe. Bumi Cafe. Sebagai apa? Kru. Kru itu perannya apa, Mas? Perannya seperti kadang bisa kasir, bisa mengantarkan makanan, membuatkan minuman, makanan. Kalau dikatakan sukses seorang kru, ukurannya apa? Kalau jumlah omsetnya melebihi target. Terus targetnya itu berapa? Targetnya Per apa itu? per hari. Oh, dari mana itu angka itu? Dari jualan Mas Hamdan sudah berapa lama di sini? hampir 2 bulan. Oh, 2 bulan. Nah, sejauh ini Mas Hamdan, selama 2 bulan di sini, gimana menurut Mas Hamdan? Kira-kira Mas Hamdan akan berada di sini untuk berapa lama lagi? Kalau berapa lama masih belum tahu. Berapa lamanya masih Belum tahu ya? belum tahu. Apa yang menunggu apa? Menunggu informasi atau apa? Soalnya saya juga disuruh kuliah. Oh, disuruh kuliah lagi. Iya. Setelah itu, selain nyaman dan teman langsung akrab? Cuma kadang biasanya kayak kalau pulang kemalaman. Kalau pulang kemalaman. Ya. Harusnya pulang jam berapa? Kalau saya sebenarnya jam 8 udah harus di rumah biasanya. Dan Terus? kali kerja ini biasanya kalau pulangnya di rumah itu jam 11, biasanya jam setengah 11. Sampai rumahnya sampai Iya. jam setengah 11, jam 11. Oke. Namanya siapa, Mbak? Nama saya Nurali Setiawati. Di sini Oke. saya dipanggil Leli Posisinya hari ini sebagai apa? sebagai leader SOFO, Pak. SOFO itu apa? SO itu Sales online sales dan online, frontline. penjualan sama pelayanan ya. Iya, betul. Perannya seorang leader SOFO itu apa? Untuk perannya sendiri itu menjalankan dan memastikan aktivitas penjualan serta pelayanan untuk mencapai target penjualan, Pak. Target penjualannya berapa? Target penjualannya untuk saat ini baseline-nya target utamanya itu, Pak. Oh, oke. Gitu. Baseline sama target utama itu bedanya apa? Kalau baseline itu target bawahnya. Oke. Kalau target utamanya itu yang harus kita capai target tertingginya itu, Pak. Oke. Gitu. Berarti indikator suksesnya seorang leader SOFO apa? Yang pertama itu ada pelayanan kalau Ya. yang frontline ya, Pak. Oke. Terus kemudian kalau untuk penjualannya sendiri ada closing rate dan juga omset. Kalau pelayanan indikator suksesnya apa? Komplain, Pak. Kalau Oh, misalkan oke. nggak ada komplain itu semakin bagus. Dan Oke. juga karena ini penjualan ya, Pak. Iya. Jadi sama-sama dari net omset juga. Dari dulu bergabung, apa posisinya Mbak Leli dulu? Kalau dulu macam-macam, Pak, sempat di gudang, Oh. pernah di bumi, pernah, Oke. kemudian turun langsung jadi sales online sama offline pernah, terus Oke. sekarang alhamdulillah jadi leader itu. Jadi Pak. leader sekarang. Leader. Apa yang membuat Mbak Leli itu tetap berada di dalam bisnis ini? Karena menurut saya bisnis ini tuh manfaatnya banyak, Pak. Bagi saya, bagi orang-orang sekitar, nonton terus saya belajar banyak di sini. Oke. Memberi manfaat buat saya juga. Mm-mm. Kemudian tujuannya niku jelas gitu. Dan saya itu pengen kalau misalkan bisnis ini bertumbuh, saya bertumbuh, semuanya juga bertumbuh. Amin, Itu yang amin. selalu ada di saya. Kalau misalkan kalau bisnis ini belum bertumbuh ya, saya harus tetap bisa di sini. Sampai di sini bertumbuh pun ya saya juga harus bisa di sini itu, Pak. Oke. Kalau untuk tantangannya sebagai leader itu tim itu macam-macam nih pemikirannya. Nah, untuk menyatukan pemikiran tim ini menjadi satu, untuk mempengaruhi tim ini, memotivasi, menjaga motivasi mereka, itu di situ yang tantangannya agak naik turun, Pak. Ya, ya. Biasanya. Teman-teman semua, ketika kita melihat simulasi dari dua hal ini tadi ya,
Ini murni yang kita lakukan hari ini, wallahi tidak ada settingan sama sekali. Dari 2 sampel atau studi kasus ini teman-teman bisa melihat bahwa kasus yang tim saya yang pertama, saya melihatnya secara fisik memang beliau berada di sini. Tapi kalau saya tanya kenapa dia harus berada di sini, peran Mas Hamdan di bisnis ini itu apa, itu bisa saya pastikan ini super blur ya. Jadi tidak clear kenapa dia harus di sini dan untuk apa dia harus di sini, dan peran atau kontribusinya atas fungsinya Mas Hamdan ini seperti apa itu nggak clear gitu ya. Sebaliknya yang dilakukan oleh si Mbak Leli ini, dia secara sadar paham betul apa fungsinya dia, posisinya sebagai leader sales online dan frontliner gitu ya. Dia tahu perannya apa yang harus dia lakukan, kemudian dia tahu juga indikator suksesnya apa, dan dia bahkan bisa menurunkan bagaimana timnya itu berkontribusi terhadap unitnya atau fungsinya. Nah, yang menarik juga teman-teman, pada kenyataannya saya ini sebagai konsultan, saya juga punya bisnis. Ada 3 brand, ada 4 brand yang baru juga yang kita lagi kembangkan, dan 2 kendaraan utama kita memang di bakery sama di consulting ini, tapi ada beberapa brand yang lagi kita bangun juga, ada travel, cafe ini juga, dan ada flavor atau parfum ini. Menariknya, saya super sibuk ya, saya jarang berada di Malang, saya sering keliling keluar kota, saya ketemu tim bisa jadi sebulan hanya sekali, itu pun ketemunya mungkin ya pas doa bersama, istighosah bareng gitu ya. Kenapa bisnis Besdo ini tetap bisa bertumbuh sampai hari ini tanpa ada peran saya secara signifikan gitu ya. Jadi saya sama Mbak Leli ini tadi jarang banget ketemu, apalagi ngomongin bisnis gitu ya. Nah, itulah prinsip bahwa seorang leader itu harus menciptakan leader berikutnya. Kalau tidak, bisnis itu tidak akan bisa scaling up dan mentok pada layer tertentu gitu. Kalau bisnis kita ini misalnya hanya ada seorang owner yang capable, dia hanya bisa menangani sekompleks yang dia bisa tangani gitu. Begitu organisasinya membesar, bisnisnya dia membesar, pasti kewalahan gitu. Ketika kewalahan, butuhlah seorang manajer baru, leader-leader baru. Nah, itu yang saya lakukan di bisnis kami. Walaupun si Mbak Leli ini masih kuliah, part-timer, memang sedikit di-stretch, sedikit dipaksa untuk bisa menjadi manajer dan leader. Buktinya dia capable gitu ya. Buktinya dia bisa membuktikan, dan alhamdulillah beliau tentu saja ditunjang oleh tim yang lain, produksi maupun marketing. Bisnis Besdo ini dalam 2-3 bulan yang belakangan ini bisa bertumbuh 3-5 kali lipat gitu ya, tanpa peran saya secara signifikan. Nah, menariknya lagi teman-teman, ketika kita tanya Mas Hamdan, kira-kira berapa lama lagi akan tetap bergabung dalam bisnis ini? Saya enggak tahu karena saya harus kuliah gitu kan. Terus kemudian saya juga merasa enggak nyaman juga karena saya harus berada di rumah jam 8, sementara saya pulang sampai setengah 11. Sebaliknya yang Mbak Leli tadi, ketika saya ditanya, saya tetap berada dalam bisnis ini Pak, sampai kapanpun. Kalau bisnis ini belum bertumbuh, saya akan tetap berada di sini. Kalau bisnis ini bertumbuh, saya tetap juga akan berada di sini dan ikut merasakan pertumbuhan itu juga. Dan beliau part-timer, dia juga kuliah, harusnya dia kerja jam 3 sampai jam 9, kenyataannya dia seringnya pulang lebih dari itu, dan rasa ownership itu muncul karena sebuah meaning. Nah, itulah peran dari sebuah leader. Kalau di part sebelumnya manajer itu lebih ke way-nya, path-nya atau ketingnya, leadership ini lebih ke arah emosinya. Bagaimana membangun emosi tim, bagaimana membangun ownership tim, bagaimana setiap orang di dalam organisasi punya meaning. Saya menemui banyak kasus gitu ya. Mungkin owner lebih banyak yang saya temui punya meaning. Kenapa kok kamu mau memperjuangkan bisnis ini terus bertumbuh? Rata-rata owner jawab ya karena bisnis ini memberikan manfaat, bisa memberikan gaji kepada karyawannya, bisa memberikan manfaat kepada customer, bisa memberikan pendapatan untuk suppliernya itu. Meaning ini biasanya hanya ada di owner. Padahal tugas sebagai leader adalah leader as a meaning creator. Leader bertugas juga memberikan meaning pada anak-anaknya juga gitu. Kalau anak-anak tadi nggak punya meaning, ya hidupnya akan flat aja gitu. Nah, itulah tugasnya kita sebagai leader, memberikan emosi, memberikan meaning kenapa kita harus berada di sini, kenapa si Mbak Leli tetap harus berada di sini. Mereka semua harus punya jawaban dan meaning untuk hidupnya mereka, dan meaning kenapa dia harus bekerja di sini. Peran sebagai leader tantangannya adalah saya harus menyelaraskan tim ini. Saya harus membawa tim ini menuju kemana ini. Itu managerial skill teman-teman. Tapi bagaimana membangun tim ini tetap selaras, memberikan feedback yang efektif baik kepada timnya sendiri maupun kepada departemen lain, itu adalah skill leadership. Kalau teman-teman paham, Mbak Leli ini datang pertama kali, mau ngomong aja harus Leli ngomong baru ngomong. Tapi bisa dilihat sekarang bagaimana dia bertumbuh, bagaimana communication skill-nya, bagaimana dia bisa memberikan feedback kepada timnya, kepada departemen lain, itu juga skill leadership.
Semakin banyak leader manager yang tumbuh dalam organisasi, itulah kunci scaling up dalam sebuah bisnis. Selain market memang harus ditumbuhkan, tapi internal organisasi juga harus diperkuat. Leadership itu banyak stylenya. Ketika kita ngomong kompetensi leader itu, saya tahu persis bahwa Astra itu punya puluhan kompetensi leadership. Ketika saya bekerja di Philip Morris, ketika saya kerja di Sampurna, ada kompetensi Lominger itu juga tersedia banyak puluhan leadership skill atau leadership kompetensi. Setelah saya belajar bagaimana membangun bisnis, menangani puluhan klien, saya itu punya sebuah kesimpulan bahwa tidak semua leadership skill yang dimiliki oleh perusahaan besar itu relevan terhadap bisnis UMKM gitu ya. Hanya ada sekitar 4 atau 5 yang kira-kira itu sangat relevan terhadap bisnis UMKM. Jadi ada 3 skill atau 3 kompetensi leadership dan ada 2 skill atau kompetensi di manajerial. Di manajerial ini yang krusial dan jarang dimiliki oleh setiap owner maupun manajemen timnya adalah skill atau kompetensi tentang bagaimana strategic orientation. Kebanyakan bisnis ini dibangun dengan taktis, trial and error, nyoba sana, nyoba sini. Kalau ini belum berhasil, nyoba yang B. Kalau B nggak berhasil, nyoba yang C. Gitu. Dan itu takes time. Jarang saya melihat dan menemui bisnis owner maupun manajemen tim yang sangat strategik gitu ya. Bisnis ini mau dibawa kemana, bagaimana membuat strategi jangka pendek, menengah, panjangnya, dan bagaimana mengeksekusinya dengan baik. Jarang saya menemui skill ini di dalam bisnisnya rekan-rekan, terutama di level UMKM. Dari sisi leadership, ada 3 fundamental leadership skill yang dibutuhkan. Satu adalah building trust terhadap tim, bagaimana membangun trust. Karena bisnis UMKM itu perlu emosi teman-teman. Karena kita hari ini belum bisa memberikan luxury, belum bisa memberikan kemewahan, kesejahteraan yang luar biasa. Sehingga emosi yang perlu dibangun. Jadi building trust itu adalah skill yang dibutuhkan, pertama. Kedua adalah courage, dibutuhkan keberanian. Bagaimana ketika menemui seseorang yang tidak perform, ketika menemui ada perilaku-perilaku yang tidak baik, itu perlu courage, perlu keberanian. Nah, pertanyaannya adalah leadership style UKM ini perlu otoriter atau perlu lunak gitu ya. Kalau saya jawab ini dosis gitu ya. Jangan salah dosis. Kadang kita itu nggak ngerti dosis. Jadi pada orang yang harusnya butuh feedback yang sederhana, dia sudah awareness-nya naik, tapi kita harus marah-marah sampai bentak-bentak, harus ngebrak meja, ya pasti keluar gitu. Kalau sudah seperti itu berarti itu namanya overdosis. Artinya treatment kita itu tidak menyembuhkan penyakitnya, malah membuat orang itu patah gitu ya. Dan sebaliknya, ada juga orang-orang yang butuh dosis lebih, tapi kita nggak berikan dosis itu gitu ya. Orang ini butuh ditegur, butuh didudukkan one on one dengan kita, 4 mata, ngomong dengan serius, pesan yang disampaikan tegas, lugas, tapi malah kita lakukan adalah friendly, hahaha, hihi, yang nggak akan pernah sampai message itu, nggak akan pernah sampai individu itu perilakunya akan berubah gitu ya. Jadi it's about dosis, harus otoriter, harus tegas, sama bagaimana membangun emosi dan trust adalah dosis yang diperlukan. Kalau overdosis orangnya bisa mati, kalau kurang dosis orangnya juga nggak sembuh. Jadi apa yang berubah dalam bisnis Besto ini? Kalau dulu ketika saya dan istri, ya saya yang harus produksi sendiri, saya yang harus marketing sendiri. Hari ini ada yang produksi dan hari ini ada yang memarketingkan gitu. Kalau dulu ada orang yang keluar, saya yang bingung dan saya yang harus menggantikan. Kalau sekarang ada yang keluar, yang bingung tim saya gitu. Kalau dulu Instagram ini saya olah, saya kelola dengan istri, followernya mentok 8.000. Kalau dilakukan oleh tim saya dalam 2 bulan, 3 bulan, sekarang 25.000 gitu. Nah kalau dulu ketika saya kelola sendiri dengan istri, profitability-nya minus, kadang plus, kadang minus, sering minusnya gitu ya. Kalau kita lakukan dengan tim yang baik, ada managerial dan leadership skill yang baik, ownership yang baik, bisnis ini bertumbuh. Dalam 3 bulan terakhir bertumbuh berapa ya? 3, 4, 5 kali lipat gitu ya. Dengan profitability yang jauh lebih signifikan. Saya to be honest bukan akademisi. Saya dapat ilmu-ilmu ini benar-benar dari jalanan ya. Ketika saya 17 tahun sebagai profesional, bagaimana membangun performance kinerja sebuah pabrik, bagaimana membantu klien gitu. Kadang saya juga menemukan teori itu belakangan gitu ya. Ketika saya melakukan sesuatu, experimenting, terus kemudian ini works gitu ya. Ada dampak dari sisi kinerja, kemudian saya belajar buku loh. Ternyata ada teorinya gitu ya. Jadi perjalanan bisnis saya memang saya bangun bukan berdasar dari akademisi, tapi benar-benar dari praktek yang saya jalankan selama saya jadi profesional 17 tahun, dan sekarang saya juga menangani puluhan klien dan ada 5 brand bisnis saya yang lagi saya kembangkan bersama dengan tim manajemen tim kami.
Yang menantang dengan kesibukan saya yang harus menangani puluhan klien, saya harus mengelola bisnis saya sendiri. Saya juga hari ini sedang menyiapkan disertasi untuk doktoral studi saya gitu ya. Saya baru saja membangun tim dan akhirnya lahirlah sebuah modul manajer dan leadership, halamannya kurang lebih di atas 180 halaman. Dengan merangkum semua apa yang pernah saya lakukan di profesional kerja 17 tahun, membantu klien, terus kemudian saya seleksi mana yang relevan dengan bisnis UKM, kemudian saya temukan juga dengan teorinya. Alhamdulillah modul ini akhirnya lahir dan siap untuk dibuat jauh lebih bermanfaat untuk teman-teman maupun para business owner dengan kemanfaatan yang lebih luas gitu. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua, kami Harjoyo Corporate Center akan melakukan atau mengadakan workshop hanya terbatas untuk 100 orang pertama. Apa aja yang akan dipelajari dalam 3 hari ini? Ada 2 hal yang menurut saya itu pondasi. Dari sisi managerial skill-nya dan dari sisi leadership-nya. Dan yang nggak kalah pentingnya adalah coaching skill. Coaching skill ini yang biasa dipahami oleh para psikolog, para coach, itu akan saya bagikan ke Bapak Ibu semua sehingga Bapak Ibu akan lebih mandiri bagaimana membangun timnya dan membangun people-nya untuk kemajuan atau progres pertumbuhan dari bisnis teman-teman atau Bapak Ibu semua. Biaya ini menurut saya nggak masuk akal karena saya tahu, saya survei sendiri program-program leadership managerial workshop sampai 3 hari di Hotel Bintang 4 ini, setahu saya harganya atau fee training investmentnya mulai dari 8 juta sampai 15 juta. Akan ada door prize juga bagi 2 yang mendapat undian akan mendapatkan door prize trip 2 negara dari salah satu bisnis saya, yaitu bisnis tour and travel saya. Kemudian teman-teman akan juga mendapatkan kesempatan mentoring. 2 jam kita akan diskusi tanya jawab di situ, apakah ada kendala, tantangan atau apapun ketika ilmu ini dipraktekkan. Hanya untuk 100 orang pertama saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.